Ya, sepanjang momen libur panjang mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, secara total terdapat 36.000 pengguna jasa yang telah berangkat dari area Daob 1 Jakarta. Dan kemudian untuk hari ini tanggal 1 November, kalau kita melihat dari angka reservasi penumpang yang akan berangkat untuk hari ini masih terdapat peningkatan yang tinggi dibandingkan akhir pekan sebelumnya. Jadi untuk hari ini masih terdapat sekitar 4.900 pengguna jasa yang akan berangkat ke berbagai area tujuan ya, seperti baik itu di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Angka ini juga masih tinggi jika dibandingkan pekan lalu dengan rata-rata penumpang sekitar 2.600. Kemudian untuk hari ini juga terjadi kepadatan untuk arus penumpang yang tiba di area stasiun Daob 1 Jakarta. Jadi kalau kita melihat dari angka penumpang yang berangkat dari itu baik daerah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah untuk tujuan Jakarta itu terdapat sekitar 12.000 yang akan tiba untuk hari ini pada 1 November 2020. Sementara untuk besok tanggal 2 November juga akan terjadi arus kedatangan penumpang yang cukup tinggi di area Daob 1 Jakarta, yakni kalau kita melihat data sekitar 14.000 pengguna jasa akan tiba di sejumlah stasiun area Daob 1 Jakarta. Baik itu stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, Bekasi, Jatinegara, dan beberapa stasiun lainnya. Dan kemudian meskipun angka kedatangan penumpang ini cukup tinggi, namun kalau kita melihat juga keberangkatan dari penumpang masih tinggi, maka di Daob 1 Jakarta sendiri juga masih menjalankan KA tambahan untuk hari ini. Secara total terdapat 18 KA yang berangkat dari area Daob 1 Jakarta, diantaranya itu 10 dari stasiun Pasar Senen, kemudian 8 dari stasiun Gambir. Dan kemudian juga dari 18 KA ini relasinya itu bervariasi ya, ada untuk tujuan Yogyakarta, kemudian juga tujuan Surabaya, tujuan Semarang, Solo, Purwokerto, Bandung, dan Cirebon. Dan kemudian meskipun jumlah penumpang terus mengalami peningkatan dan juga semakin padat, namun kami pastikan untuk protokol kesehatan tetap konsisten diterapkan. Salah satunya yaitu penerapan kapasitas maksimal 70% untuk setiap KA yang akan berangkat. Jadi volume penumpang dibatasi hanya 70%. Dan ini diharapkan dapat menjaga jarak fisik antar penumpang di dalam KA. Kemudian lainnya terkait protokol kesehatan, para pengguna jasa juga diwajibkan untuk tetap menggunakan face shield dan juga masker selama berada di dalam kereta. Untuk face shield sendiri ini akan diberikan oleh PT KAI pada saat para pengguna jasa melakukan boarding. Dan kemudian juga pengukuran suhu tubuh ini akan dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya dilakukan di stasiun, tapi juga akan dilakukan secara berkala di dalam rangkaian KA sepanjang perjalanan. Dan jika kedapatan ada pengguna jasa yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 pada saat kereta berjalan, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di ruang isolasi sementara dan selanjutnya akan diturunkan di stasiun terdekat yang memiliki fasilitas pos kesehatan. Dan kemudian sampai saat ini juga terkait rapid test masih cukup padat, baik itu di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Sehingga kami dari PT KAI Daob 1 Jakarta sangat menyarankan kepada para pengguna jasa untuk melakukan rapid test. Jika yang ingin melakukan rapid test di stasiun, maka tidak melakukan rapid test itu bersamaan dengan hari keberangkatan. Jadi mohon untuk melakukan rapid test satu hari sebelum keberangkatan. Jangan lupa subscribe ya.